Bismillah. Alhamdulillahilladzi nazzala furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan pada kita nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita semuanya di dalam kelas ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Ya. Jadi kemarin mana ada murojaah? Kalau anda tanya tahu semua ya? Fajrin. Ya, fajrin. Sebutkan 3 kaidah sebelum mempelajari asma wa sifat. Tanpa lihat buku. Penetapan, al-itsbat, penafian. 3. Ketiga apa? Apa Arya? Ketiga. Apa ya ketiga? Apa Torik ketiga? Masya Allah, memutus kaifiyah. Apa maksudnya al-itsbat fikri? Ya, menetapkan sifatnya sesuai Al-Quran hadis. Yang kedua, an-nafyu maksudnya ya. Apa Wahyu? Maksudnya an-nafyu. Menafikan bagaimana bentuk wajahnya Allah atau gimana? Itu yang ketiga. Yang kedua apa Manzal? Tidak menyamakan dengan makhluk ya. An-nafyu, menafikan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan makhluk. Baik. Kemudian ahamiyah, faedah mempelajari asma wa sifat ada 3. Apa itu? Zaidan. Ahamiyah, faedah mempelajari asma wa sifat. Nggak tahu? Akil? Faiz? Haki? Nggak tahu? Apa Abdul Rahman? Farhan? Farhan? Nggak tahu? Zudi? Masya Allah ya, itu yang pertama. Salah satu rukun dari iman pada Allah. Kedua, Salah satu dari jenis dia kok lihat ya? Jangan lihat. Nah, kedua, salah satu dari tauhid yang 3. Yang ketiga, lupa. Hiban, apa yang ketiga? Faedah mempelajari asma wa sifat. Iya, menyempurnakan ibadah pada Allah. Masya Allah. Iya. Apa buah mempelajari asma wa sifat? Buahnya apa? Tadi ya, buahnya itu. Iya. Kemudian ya,
Torik, apa sebab Syekh Shalih Al-Utsaimin menulis kitab Asma wa Sifat? Apa sebabnya? Satu, dikarenakan keagungan ilmunya. Masya Allah. Yang kedua? Dua, karena manusia masih banyak tidak mengetahui tafsir dalam asma wa sifat karena kebodohan dan kefanatikan. Masya Allah, santa, barakallahu fiik. Ya. Jadi di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin menerangkan bahwa ada dua sebab yang bisa menjatuhkan seseorang kepada kesesatan, kepada kesalahan. Apa itu dua sebab itu? Safirul, Sariful. Apa itu Ade? Gadif. Gadif. Mana Gadif? Ada? Mana Gadif? Oh, apa Gadif? Maulid. Ini siapa namanya? Lupa nah. Oh, Capra. Cakra. Capra. Apa Capra? Nggak tahu ya. Siapa yang tahu? Apa mandal? Hah? Karena bodoh dan fanatik. Iya. Inilah dua sebab yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin sebab terjatuhnya seorang pada kesalahan. Ya, pertama bodoh, jahil. Yang kedua fanatik, ta'assub. Ada orang pintar, ya, dia hafid, dia hafal Quran, dia hafal Sahih Bukhari, tapi dia ta'assub, ya, dengan suatu kelompok, ya, fanatik partai misalnya, ya. Iya, fanatik partai, dia pinter padahal, tapi karena fanatik jadi salah, gitu. Atau fanatik pada salah seorang guru, salah seorang kiai, salah seorang ustadz, sama, ya. Artinya di luar ustadz dia tuh salah semuanya. Itu fanatik. Nggak boleh. Inilah sebab manusia itu jatuh pada kesesatan, ya. Terus kalau dua-duanya kayak mana? Dia udah fanatik, terus bodoh lagi, gimana itu? Nggak usah hidup ya. Nah, baik. Ya, kita lanjutkan ya ke halaman berikutnya. Buat semua bukunya. Halaman 9. Al-Faslul Awwal. Qawaidun fi asma'illahi ta'ala. Qawaidun fi asma'illahi ta'ala. Ya. Pasal pertama, kaidah tentang nama-nama Allah. Pasal pertama, kaidah tentang nama-nama Allah. Halaman 9. Beda. Oh, beda. 7 berarti ya. Coba tengok, lihat. Lihat. Halaman berapa ya? Halaman 7. Halaman 7. Qawaid fi asma'illahi ta'ala. Pasal pertama. Ya, perlu diketahui ya. Fase pertama. Ya. Ya, pasal pertama kaidah tentang nama-nama Allah. Ya, perlu diketahui ya, kitab ini Al-Qawaidul Muthlah itu ada 5 bagian. Ya, 5 pasal. Ya, bagian pertama qawaid fi asma'illahi ta'ala, kaidah nama-nama Allah. Yang kedua, kaidah sifat-sifat Allah. Yang ketiga, dalil pada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang keempat, bantahan terhadap ya
bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng pada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kelima itu kelompok Asy'ariyah dan bantahan terhadap mereka, ya, Asy'ariyah. Jadi di sini ada 5 bagian. Dan kita masuk pada bagian yang pertama, ya. Pasal yang pertama yaitu pasal tentang kaidah nama-nama Allah. Kaidah yang pertama, al-qaidatul ula. Ya. Asma'ullah ta'ala kulluha husna. Artinya nama-nama Allah seluruhnya adalah husna. Nama-nama Allah seluruhnya adalah husna. Nanti Syekh Shalih Al-Utsaimin menerangkan apa maksud husna, apa tafsir husna. Iya. Dari mau Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq, Ar-Razzaq, Al-Mudabbir, apa lagi? Hah? Al-Haq, Ar-Rahim, itu semuanya husna. Ya. Seluruhnya adalah husna. Apa maksudnya husna? Ai balighatun fil husni ghayatah. Artinya, ya, keindahan itu mencapai pada puncaknya. Keindahan itu, ya, keindahan yang mencapai pada puncaknya. Itulah makna husna. Keindahan yang mencapai pada puncaknya. Husna dari kata apa? Siapa yang udah belajar nahwu atau sorof? Hasan. Hasan. Ya. Sama kayak fadlun, fudla. Fudla dari kata fadlun. Fadlun artinya utama. Fudla yang paling utama. Ya. Sama. Hasan artinya baik. Husna yang terbaik. Nah, itulah maknanya, ya. Jadi sehingga kalau kita artikan Asmaul Husna itu kurang cocok kita artikan nama-nama Allah yang baik, tapi nama-nama Allah yang terindah, yang terbaik. Ya, kurang cocok kita artikan nama-nama Allah yang baik atau nama-nama Allah yang indah. Kurang pas, tapi nama-nama Allah yang terindah, yang terbaik, Asmaul Husna. Baik. Udah. Di balighatun fil husni ghayatah. Keindahan itu mencapai pada puncaknya. Kalau ada yang bilang, "Ustaz, kan? Kok mencapai pada puncaknya? Padahal keindahan Allah itu nggak ada puncaknya. Seperti gunung, ya, puncak gunung, berarti ada akhirnya, kan? Ya. Kalau kita bilang nama Allah ada puncaknya, berarti ada akhirnya, ya. Bukan itu yang kita maksud. Akan tapi keindahan itu nggak ada lagi keindahan setelahnya. Paham? Misalnya Anda bilang Ar-Rahman. Apa artinya Ar-Rahman? Zat yang Maha Pengasih. Artinya sifat kasih sayang Allah tidak ada yang menandinginya. Tidak ada kasih sayang yang melebihi daripada itu. Paham? Oke. Apa dalilnya? Dalilnya qala Allah Ta'ala walillahil asmaul husna. Dan Allah memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang terindah. Penyebutan Asmaul Husna pada ayat Al-Quran. Oh ya. Askar, Pak, Capra. Ya. Zikrul Asma'il Husna, penyebutan Asma'ul Husna di dalam ayat Al-Quran itu ada 2 metode. Ya, metode pertama, Allah menyebutkan Asma'ul Husna bersamaan dengan perintah melakukan doa dengannya. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Qul ya Allah aw Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Metode yang kedua, Allah menyebutkan Asma'ul Husna tanpa memerintah menggunakan dengan nama-nama tadi. Contohnya, wallahul khaliqul bari'ul
musawwirul lahul asmaul husna tanpa perintah. Paham di sini? Ini dua metode penyebutan asmaul husna dalam Al-Qur'an. Baik. Kemudian apa maksudnya? Maksud kenapa? Sebab ya, nama-nama Allah itu husna. Wa dzalika li'annaha mutadamminatun li sifatin kamilah. Ya. Ini sebab yang pertama. Dikarenakan nama-nama Allah itu mengandungi sifat yang sempurna. Sifat yang sempurna. Contohnya Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, zat yang maha pemberi rizki. Ya. Artinya apa? Sifat pemberi rizki Allah itu tidak ada yang bisa menandinginya. Ya. Kalau kita makhluk terbatas, ya misalnya ana mungkin bisa memberi rezeki untuk istri ana, ya, anak-anak ana, ya. Cuman itu, tapi Allah tanpa terbatas, ya. Rezeki Allah tanpa terbatas. Inilah makanya disifatin kamilah, ya. Sifat Allah itu, nama Allah itu mengandungi sifat yang sempurna. Ini sebab yang pertama. Kenapa nama Allah itu husna? Dikarenakan mengandung sifat yang sempurna. Ya, disifatin kamilah. Sebab yang kedua, la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Ya, tidak ada aib satupun, ya. Tidak ada aib dari segi manapun. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Tidak ada aib. Apa? Yang pertama, nama Allah itu mengandungi sifat yang sempurna. Yang pertama, nama Allah itu mengandungi sifat yang sempurna. Yang kedua, nama Allah itu tidak memiliki aib atau cacat dari segi manapun. Ya, biwajhin minal wujuh. Tidak memiliki aib atau cacat dari sisi manapun, dari segi manapun. La ihtimalan wala takdiran. Baik dari sisi makna, baik dari sisi lafaz maupun dari sisi makna. Ya, ihtimal di situ maksudnya itu lafaz. Takdiran maksudnya itu makna. Baik dari sisi lafaz maupun dari sisi makna. Ya, ihtimal itu maksudnya apa? Lafaz. Takdiran itu makna. Jadi nama Allah ini sempurna, ya. Nama Allah ini mengandungi sifat yang sempurna dari sisi ihtimal, dari sisi lafaz. Ya. Artinya lafaz Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Mudabbir, Al-Khaliq, Al-Hayy itu indah di pendengaran. Ya. Karena ada sebagian lafaz-lafaz Arab itu susah di telinga orang-orang Arab. Contohnya innallaha yubghidu kulla ja'dhari jawad. Kulla ja'dhari jawad itu berat di telinga. Ya. Akan tapi nama-nama Allah, asmaullah itu sempurna baik dari segi lafaz maupun dari segi makna. Dari lafaz semuanya enak didengar. Khaliq, Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Mudabbir, Al-Hayy, apa lagi? Sebutkan. Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, Ar-Rahman. Semuanya enak dari sisi lafaz. Dan nama Allah sempurna dari sisi makna. Dari sisi makna, takdiran. Ya, nanti Syekh Shalih Utsaimin menjelaskan, ya, sedikit supaya menguatkan kaidah yang pertama ini dari sisi maknanya. Ya. Jadi sebab kenapa nama Allah ini husna, ada dua sebab, ya. Pertama karena sempurna maknanya,
Kemudian yang kedua karena tidak ada aib pada nama tersebut. Misal dzalik, ini dia contohnya. Misal dzalik, Al-Hayy, zat yang maha hidup. Al-Hayy, lihat ya. Dari sisi lafaz dia bagus. Dia enak didengar. Tadi apa yang contohkan? Kulla ja'dhari jawaz ya. Ya, artinya itu Allah itu marah, murka terhadap kata-kata yang kasar, lagi amarah. Tapi dari sisi lafaz itu susah, berat. Bahkan di telinga Arab pun berat itu. Ya. Kulla ja'dhari jawaz. Itu setiap perkataan yang kasar, lagi amarah. Ya, tapi nama Allah itu sempurna, bagus, indah, baik dari sisi lafaz maupun makna ya. Dua sebab ya tadi. Misal dzalik, contoh Al-Hayy, zat yang maha hidup. Secara lafaz bagus kan? Bagus. Secara makna ismun min asma'illahi ta'ala mutadamminil hayatil kamilah. Al-Hayy adalah sebuah nama dari nama-nama Allah yang terkandung padanya kehidupan yang sempurna. Ya, kehidupan yang sempurna. Dah ketinggalan. Ana ulangin. Al-Hayy ya, ismun min asma'illahi ta'ala, nama dari nama-nama Allah yang terkandung padanya kehidupan yang sempurna. Ya. Allati lam tusbaq bi'adam wala yalhaquha zawal. Ini dia. Maksudnya apa kehidupan yang sempurna? Maksudnya itu allati lam tusbaq bi'adam, yang tidak didahului dengan ketiadaan. Ya. Tidak didahului dengan ketiadaan. Pernah enggak kita mikir, oh, sebelum kita apa ya? Ya. Oh, Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam kayak mana ya bumi ini? Dunia ini kayak mana? Oh, jin ya, iblis sudah ada. Ya. Terus pernah nggak mikir, jadi Allah itu kayak mana? Sebelum Allah itu siapa gitu? Pernah nggak mikir kayak gitu? Nah, pernah. Nggak boleh. Ya. Karena sifat kehidupan Allah tidak didahului dengan ketiadaan. Kalau kata guru ana, Allah itu ada sebelum kata ada itu ada, gitu katanya. Oh, kata guru ana, Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Nah, gitu. Artinya kita nggak bisa otak kita mikir ke sana. Siapa ya? Nggak. Jadi Allah tuh kehidupannya sangat sempurna. Adapun kita, kehidupan kita itu penuh dengan cacat, ya kan? Karena kita pernah didahului oleh sesuatu, ya. Sebelum kita ada sesuatu, manusia. Sebelum Nabi Adam ada sesuatu. Apa surah? Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Hal ata 'alal insan, apakah telah datang pada manusia? Hal ata 'alal insani hinun minad dahri, ya. Sesuatu pada zaman di mana mereka itu tidak pernah disebutkan. Ya. Jadi ada sebuah zaman yang mana kita manusia ini disebutkan pun enggak ya? Dikatakan pun enggak. Kan ada sesuatu tapi pernah disebutkan walaupun belum muncul. Misalnya ya, kalau zaman anak dulu ada HP yang bisa melacak. Dulu kan belum ada. Kira-kira ada enggak? Tapi itu udah pernah disebutkan di koran-koran akan ada. Ya, padahal sesuatu itu belum ada. Nah, manusia pernah di saat kita ini pun disebutkan nggak pernah terlintas di para malaikat ada manusia nanti di bumi, nggak. Artinya kehidupan kita ini sangat cacat sempurna, ya. Ya, betul-betul kurang kita, nggak sempurna, penuh dengan aib, penuh dengan cacat kehidupan kita manusia ini. Paham di sini maksudnya? Apa? Iya. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Sesuatu yang
tidak pernah disebutkan. Ya, manusia ini sesuatu yang tidak pernah disebutkan. Pernah kita kayak gitu. Kemudian datanglah Nabi Adam alaihissalam, terciptalah Nabi Adam alaihissalam, barulah ada manusia. Gitu. Ya. Ini maksudnya. Jadi inilah ya sifat al-hayy, artinya kehidupan Allah itu tidak didahului dengan ketiadaan. Wala yalhaquha zawal, dan juga tidak diakhiri dengan kefanaan. Adapun manusia, makhluk itu diakhiri dengan kefanaan. Fana. Apa? Apa? Wala yalhaquha zawal. Ya. Iya, banyak salah-salah situ barisnya. Ada baris. Wala yalhaquha zawal, dan tidak diakhiri dengan kefanaan. Tidak diakhiri dengan kefanaan. Adapun kita pasti semua akan mati, akan meninggal semuanya. Mau iblis, dajjal, Ya'juj Ma'juj semua mati kan. Hah? Kena dajjal kena Covid. Ya. Ya. Tapi misalnya ada yang bilang, "Ustaz, kita kan nggak fana, Ustaz. Nanti kita hari kiamat dibangkitkan lagi." Kan? Berarti kita nggak fana lah, Ustaz. Ya, kita tuh ada dibangkitkan lagi, kenapa? Karena kita dikekalkan. Bukan kita yang kekal, tapi kita dikekalkan sama Allah. Nah, itu cara jawabnya kayak gitu. Ya. Jadi kita hidupnya pas lahir juga nggak sempurna, akhirnya juga nggak sempurna. Ya, kita awal ada yang dahuluin, akhir pun kita fana. Allah nggak kayak gitu, ya. Awalnya tidak didahului dengan ketiadaan, akhirnya juga tidak diakhiri dengan kefanaan. Itulah Allah, ya. Sifat hidupnya Allah, al-hayy. Tayyib, mana dia? Baca tadi ya. Al-hayatul mustalzimah di kamalis sifat minal ilm wal qudrah was sama' wal basar wa ghairiha. Yang mana kehidupan itu mengharuskan sifat-sifat yang lainnya seperti ilmu, qudrah, kemampuan, was sama' wal basar wa ghairiha. Pendengaran, penglihatan dan selainnya. Qudrah, kemampuan. Maksudnya itu kalau Allah memiliki zat, memiliki sifat hidup yang sempurna, artinya mengharuskan juga sifat-sifat yang lainnya seperti al-ilm, ilmu, kemampuan, pendengaran dan penglihatan. Ya. Susah nggak nih? Apa? Susah nggak? Susah? Nggak susah kan? Apa? Wallahu a'lam. Tapi paham nggak selama ini? Paham nggak? Paham. Apa? Al-hayah. Misal dzalik al-hayy, ya. Contoh al-hayy, zat yang maha hidup. Mana? Oh ya, al-hayatul mustalzimah di kamali sifat minal ilm wal qudrah was sama' wal basar wa ghairiha. Artinya ya kehidupan yang mengharuskan sifat-sifat yang lainnya, ya. Artinya makna dari kehidupannya Allah itu juga maknanya mengharuskan dari sifat-sifat Allah yang lainnya seperti ilm, qudrah, kemampuan, sama', basar. Mengharuskan. Kan nggak mungkin hidup aja kan tanpa mendengar, tanpa melihat, ya, tanpa mengilmui, tanpa qudrah, kemampuan, nggak mungkin. Itulah sempurnanya hidupnya Allah. Makhluk ada yang hidup tapi nggak bisa apa-apa, apa ya? Kayak tumbuh-tumbuhan, ya. Kita apain pun nggak bisa apa-apa dia kan. Bengong aja dia. Tapi dia hidup. Kan?
Nah, wa mithal akhar. Di sini saya Shalih Utsaimin membawakan contoh yang lain. Ya, mithal akhar, contoh yang lain. Al-alim, zat yang maha mengetahui. Al-alim. Ismun min asma'illah mutadammin lil ilmil kamil alladzi lam yusbaq bi jahal wa la yalhaquhu nisyan. Ya. Nama dari nama-nama Allah yang terkandung padanya sifat ilmu yang sempurna. Allah terkandung padanya sifat ilmu yang sempurna. Ya. Sifat ilmu yang sempurna. Maksudnya apa? Maksudnya lam yusbaq bijahal. Lam yusbaq bijahal artinya tidak ada yang tidak tahu, ya, tidak ada yang apa bahasanya ya? Ketidaktahuan, ya. Tidak ada yang ketidaktahuan, semua tahu. Jahal. Lam yusbaq bijahal. Ya. Tidak disertai dengan kebodohan, ya. Tidak disertai dengan kebodohan atau ketidaktahuan. Wala yalhaquhu nisyan, dan juga tidak dihinggapi dengan lupa. Nisyan, lupa. Inilah makna al-alim. Jadi antum kalau misalnya berdoa, baca Quran, innaka antas samiul alim, lebih masuk ke hati dia. Alim, maksudnya alim tuh ilmunya kayak gini, ya. Tidak pernah disertai dengan kebodohan dan juga tidak dihinggapi dengan lupa, nisyan. Lupa, wala yalhaquhu nisyan. Qala Allah Ta'ala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. Dalilnya anak satu aja ya. Ini baik dalilnya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Ya. Masih lama? Oh, masih lama. Di sini dalilnya ada 3 ya. Ada banyak apa dalilnya nih? Dalilnya ada 1, 4 ya. Anak minta 1 aja untuk ujian. Pilih yang paling pendek aja. Ya. Apa? Toha. Ya udah, nggak masalah. Apa? Gitu panjangnya tadi saya bacakan itu. Ini ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. Udah. Tadi dia lupa tadi. Pilih salah satu, mau yang mana? Mau yang panjang terserah. Ya kan? Nah, ada lagi dalilnya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Ya. Ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidzatis sudur. Ada 4. Pilih salah satu untuk ujian ya. Ilmuha inda rabbi fi kitab. Ilmu Allah itu perkara gaib itu di sisi Tuhanku fi kitab. Dalam Lauhul Mahfuz. La yadhillu rabbi wa la yansa. Yang mana Rabbku itu tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah lupa. Dalilnya ini. Itulah kesempurnaan makna dari nama Al-Alim. Ya, Al-Alim. Tadi apa Al-Hayy, Ade? Maksudnya apa? Al-Hayy. Nama-nama Allah yang terkandung dalamnya kehidupan yang sempurna. Maksudnya apa tuh yang sempurna kehidupannya? Iya, tahu tidak ada cacat. Tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kefanaan.
Itu dia maksudnya yang sempurna. Nanti Anda tanya di ujian, maksudnya apa yang sempurna? Biar paham, karena ini beda dengan makhluk. Dengan kita beda. Tidak didahului. Kasih tahu Irfan. Enggak tahu juga. Kasih tahu, kasih tahu. Tidak didahului dengan ketiadaan. Ya. Dan juga tidak diakhiri dengan kefanaan. 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 Kita fana nggak nanti? Hah? Kita fana nggak? Fana ya. Apa? Fana merah jambu. Kita ini semua fana, ya kan? Tapi kita harus beriman kepada hari akhir, yaitu kita yakin bahwasannya kita semua akan dibangkitkan. Jadi kalau antum sedih, ada salah satu keluarganya meninggal atau ibunya meninggal, ya bapaknya meninggal, jangan sedih. Karena kalau kita sedih berarti kita kurang yakin terhadap rukun iman yang kelima. Apa itu? Beriman pada hari akhir. Ya, kita semua akan dibangkitkan, akan dikumpulkan semuanya. Gak ada. Apa? Tidak diakhiri dengan kefanaan maksudnya. Loh. Fana, paham nggak maksudnya? Tidak diakhiri dengan kefanaan. Maksudnya kita kan semua fana, maksudnya musnah. Manusia semuanya musnah, gitu. Maksudnya kemusnahan lah. Fana itu kemusnahan. Dunia yang fana, gitu kan? Nah, sementara kita semua fana, musnah semuanya kita. Makanya dibilang dunia itu fana, gitu. Berkaitan dengan tadi kan ada Anda bilang kan tadi Allah itu kehidupannya tidak diakhiri dengan kefanaan. Kalau kita diakhiri dengan kemusnahan, kefanaan. Kalau ada yang bilang, Ustaz, tapi katanya kalau hari akhir akan bangkit lagi, gitu kan? Berarti kita nggak fana, Ustaz. Berarti kita nggak musnah. Jawabannya itu, kita kekal, kita abadi itu karena dikekalkan. Bukan kita yang kekal. Paham sini? Paham. Allah lah yang mengekalkan. Jadi emang kehidupan kita betul-betul nggak sempurna, ya. Kehidupan kita benar-benar nggak sempurna, gitu. Allah lah yang sempurna. Kemudian Al-Alim. Apa tadi mana Al-Alim? Ya, apa? Apa Zaidan Al-Alim? Dan mengetahui. Maksudnya apa yang sempurna pengetahuannya? Ya. Dan juga tidak disertai dengan kelupaan. Beda dengan manusia, beda dengan makhluk. Sepintar-pintarnya manusia pasti ada sesuatu yang dia tidak tahu, atau pasti dia pernah lupa. Itulah manusia, itulah makhluk. Tapi Allah nggak pernah, tidak ada Allah yang nggak tahu, dan Allah nggak pernah lupa. La yadhillu rabbi wa la yansa, dalilnya. Ya, ilmuha inda rabbi fi kitab. La yadhillu rabbi wa la yansa. Balighatun yang mencapai pada puncaknya. Balighatun fil husni ghayata. Keindahan itu mencapai pada puncaknya. Lanjut. Nah. Contoh yang ketiga, Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman ismun min asma'illahi ta'ala mutadammin min rahmah akamilah allati qala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Ya, yakni sabi wajadathu fis sabi fa akhadhathu wa alsaqathu bi batniha wa arda'athu. Ya.
Ya. Nggak usah dibarisin. Barisin, mau dibarisin. Ismun min asma'illahi ta'ala mutadamminun lirrahmatil kamilah allati qala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Ya, yakni ummu sabiyyin wajadathu fis sabi. Ya. Fa akhadathu wa alsaqathu bi batniha wa arda'athu. Contoh yang ketiga Ar-Rahman. Ar-Rahman nama dari nama-nama Allah yang terkandung padanya sifat kasih sayang yang sempurna. Kasih sayang yang sempurna. Ar-Rahman. Ar-Rahman nama dari nama-nama Allah yang terkandung padanya kasih sayang yang sempurna. Ar-Rahman. Kasih sayang yang sempurna. Kalau kita makhluk, sayang kita itu terbatas, ya enggak? Ya, kita makhluk, kasih sayangnya terbatas, ya kan? Nah, tapi kalau Allah, baik yang kafir, yang mukmin, yang soleh, yang fasik, Allah sayang semua, ya. Sayang semuanya. Itulah sifat kasih sayang Allah Azza wa Jal. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda mengenai sifat kasih sayangnya Allah. Ya. Ini dia ngasih potongannya aja. Allah arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Allah itu lebih sayang kepada hambanya dari ibu ini terhadap anaknya. Ini ada kisahnya. Kisahnya itu tatkala kaum muslimin berhasil memenangi suatu perang, suatu jihad, ya. Kaum muslimin berhasil memenangi suatu peperangan. Jadi datanglah, ya, segerombolan tawanan, ya, pasukan tawanan yang berhasil ditawan. Nah, tatkala tawanan itu didatangkan pada Rasulullah, ada seorang ibu yang mencari-cari anaknya, ya, mencari-cari anaknya. Oh, pokoknya dia gelisah. Ya, kecarian anaknya, dia masih bayi anaknya. Hilang di peperangan. Akhirnya sampai heboh, ya, sampai heboh di pasukan kaum muslimin. Akhirnya dapatlah anaknya. Ya. Akhirnya pas dapat anaknya, langsung digendong, dipeluk, disusuin. Hah? Ya enggak lah. Ya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Wahai sahabatku, bagaimana menurut kalian apabila, ya, anak kecil ini, anak bayi ini kita lemparkan ke paret api, ya, kita lemparkan dia ke paret api, kita bakar." Ya, apa kata sahabat? "Enggak mungkin ya Rasulullah. Bagaimana perasaan ibunya?" Maka Rasulullah menjawab, ini Allah arhamu bi ibadihi, ya, Allah itu lebih sayang kepadanya dari ibu ini ke anak itu, ya. Itulah. Itu sifat kasih sayangnya Allah kayak gitu. Nah, apa? Enggak, anak pikir lu lemparkan aja ke Astagfirullah. bukan, nanti takutnya kan apa nanti? Gua. Ya. Maksudnya itu ya tadi ya. Ya, jadi inilah jawaban Rasulullah. Ini potongannya aja, potongan. Allah arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini ke anaknya, ke bayinya. Gitu. Wa mutadammin ya aidan lirrahmah alwasi'ah allati qala Allah anha, dan juga terkandung padanya sifat kasih sayang yang luas. Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kullasyai', dan kasih sayangku itu luas kepada segala hal. Ya, ini dalilnya satu aja dipilih, ya. Wa qala an du'ail malaikah, dan juga doanya para malaikat.
Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ini dalil satu aja ya, dihafal. Wal husnu fi asma'illahi ta'ala yakunu bi'tibar kullu ismin 'ala infiradihi wa yakunu bi'tibar jam'ihi ila ghairihi fayahsulu bi jam'il ismi ila akhar kamal fawqa kamal. Ya. Keindahan nama-nama Allah itu memiliki keindahan yang tersendiri. Ya. Keindahan nama-nama Allah itu memiliki makna yang tersendiri, ya. Keindahan nama Allah itu memiliki makna yang tersendiri. Misalnya Anda bilang Al-Aziz, maknanya Zat yang Maha Perkasa. Ar-Razzaq, Zat yang Maha Pemberi rezeki. Al-Hayy, Zat yang Maha Hidup. Dan juga keindahan nama Allah apabila nama-nama Allah ini digabungkan maka menjadi kamal fauqa kamal, ya. Sempurna di atas sempurna. Kesempurnaan ganda digabungkan. Ana ulangi, keindahan nama-nama Allah itu memiliki makna yang tersendiri, ya. Dan apabila nama-nama Allah itu digabungkan maka maknanya kesempurnaan yang ganda, ya. Kamal fauqa kamal, keindahan di atas keindahan, sempurna di atas kesempurnaan. Kalau digabungkan, ya. Kalau yang sendiri-sendiri, misalnya Al-Aziz, Ar-Rahman, Al-Mudabbir, Al-Hayy, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, itu makna itu memiliki maknanya masing-masing, ya. Akan tapi bila digabungkan, ya, misalnya Aziz digabungkan dengan Hakim, Azizul Hakim, itu memiliki makna yang sangat sempurna, double sempurnanya. Sami'ul Alim, Tawwabur Rahim, Ar-Rahmanur Rahim. Ya, misal dalik, contohnya. Ya. Contohnya Al-Azizul Hakim. Nih, digabungkan dia. Al-Azizul Hakim. Al-Aziz itu sebenarnya Al-Aziz mempunyai makna sendiri. Al-Hakim juga mempunyai makna sendiri. Akan tapi bila digabungkan seperti ini, Al-Azizul Hakim, fa inna Allah Ta'ala yajma'u bainahuma fil Qur'an katsiran. Maka Allah Ta'ala menggabungkan keduanya itu sangat sering di Al-Qur'an. Ya. Sangat sering di Al-Qur'an. Al-Azizul Hakim, ya kan? Sering kan di Al-Qur'an Allah gabungkan Al-Azizul Hakim. Ya. Fayakun, ya, kullu minhuma dalan 'alal kamal al-khas alladzi yaqtadihi wa huwa al-'izzah fil aziz wal hukm wal hikmah fil hakim. Ya. Yang mana kalau apabila kita terjemahkan, kita maknakan secara khusus, aziz itu maknanya izzah, keperkasaan, ya. Dan hakim itu maknanya hikmah, ya, dan hukum. Hikmah dan hukum. Ya. Hikmah dan hukum. Wal jam'u bainahuma dalun al kamal akhar. Dan penggabungan keduanya, ya, itu menunjukkan sempurnaan yang lain, kesempurnaan yang lain lagi. Wa huwa anna izzatahu ta'ala maqrunatun bil hikmah. Bahwasannya keperkasaan Allah Azza wa Jalla itu diiringi dengan hikmahnya, ya. Diiringi dengan hikmahnya, diiringi dengan hukumnya. Ya. Dengan hukumnya. Fa izzatuhu la taqtadi zulman wa juran wa su'a fi'lin, ya. Maka keperkasaan Allah Azza wa Jalla itu tidak diiringi dengan kezaliman, ya. Dan juga tidak diiringi dengan kejelekan. Beda dengan makhluk. Makhluk kalau jadi penguasa,
Bisa nggak zalim pada rakyatnya? Bisa. Bisa kali pun. Bisa kali kan? Iya. Bisa nggak dia nggak adil sama rakyatnya? Bisa. Raja-raja, penguasa-penguasa, bisa zalim. Akan tapi keperkasaan Allah Ta'ala tidak diiringi dengan kezaliman. Ya, wajuran, wasu'a fi'lin. Nah, itu dia maknanya. Ya. Kama qad yakunu min aizail makhlukin, sebagaimana yang telah dilakukan oleh penguasa-penguasa para makhluk. Fa innal aziza minhum, maka keperkasaan mereka qad ta'khudhul izza bil itham, maka terkadang itu berbuat dosa, ya. Fa yadhlimu, maka mereka menzalimi, wa yajur, berbuat jelek, wa yasi'u tasarruf, dan jelek akhlaknya, ya, perilakunya. Wa kadzalika hukmihi ta'ala wa hikmatuhum, begitu juga dengan hukum, dengan hikmahnya Allah Ta'ala, ya, itu diiringi dengan keperkasaannya, kekuatannya, ya. Bi khilafi hukmi makhlukin, ya, berbeda dengan hukumnya makhluk. Hukumnya makhluk itu lemah, cacat, ya, bisa dimain-mainkan. Nah, tapi hukum Allah itu kuat, seperti Al-Qur'an. Ya, nggak bisa orang-orang itu mempermainkan Al-Qur'an, ya. Ya. Fa innahuma ya'tarihima adz-dzul, maka hikmahnya makhluk, hukumnya makhluk itu bisa diiringi, dihinggapi dengan adz-dzul, lemah, cacat. Ya. Itulah hukum-hukum yang dibuat makhluk. Ya, perhatikanlah hukum-hukum yang dibuat makhluk. Peraturan-peraturan yang dibuat makhluk, manusia, pasti ada kelemahannya. Ya, pasti ada kekurangannya. Beda dengan hukum Allah. Ya. Itu diiringi dengan kekuasaan Allah, izzahnya Allah. Nah, jadi inilah ya, kalau digabungkan beda maknanya. Kamal fawqa kamal. Ya, sempurna di atas kesempurnaan. Al-Azizul Hakim. Baik, selesai? Selesai. Tayyib, subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.